Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 6 ayat 31 demikian. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saudara-saudara sekalian, pada umumnya hukum moral di luar Alkitab berbunyi, jangan lakukan apa yang kau tidak ingin orang lain lakukan kepadamu. Jika engkau tidak ingin disakiti, jangan menyakiti. Jika tidak ingin difitnah, jangan memfitnah, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, apa yang kau ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah itu. Saudara, semua orang ingin diterima, diperhatikan, dikasihi, dan lain-lain. Berhentilah menunggu orang melakukannya kepada kita, apalagi bersungut-sungut dan mengasihani diri. Tetapi bukan hanya itu, mulailah menerima, memperhatikan, mengasihi, dan lain sebagainya. Artinya, tidak cukup hanya tidak melakukan apa yang tidak baik. Sebab jika hanya ini, maka kita tidak menghasilkan apapun dalam hidup ini. Lakukanlah apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Maka hidup kita akan menjadi berkat bagi sesama, serta memuliakan Tuhan. Saudara, perintah ini mungkin bisa kita lakukan jika apa yang baik itu kita tujukan kepada orang-orang yang dekat, yang kita kasihi, yang baik, yang pasti membalas kebaikan dengan kebaikan juga. Masalahnya, Tuhan Yesus memerintahkan kita melakukannya kepada musuh kita. Artinya kepada orang-orang yang menyulitkan dan sering membuat masalah dalam hidup kita, yang mungkin bukan hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi juga jahat dan sering membalas air susu dengan air tuba. Tentu amat sangat sulit, bukan? Namun, jika Tuhan memerintahkan, berarti bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Tuhan tidak pernah memberi perintah tanpa memberi jalan keluar untuk melakukannya. Dengan kekuatan dan usaha kita sendiri, memang tidak mungkin. Tetapi Tuhan Yesus sudah mati di salib bagi kita, dan Ia mengutus Roh Kudus tinggal di dalam kita, justru untuk memberi kita kuasa untuk melakukannya. Jadi, masalahnya bukan bisa atau tidak bisa, tetapi kita mau atau tidak mau. Ketika kita mengambil keputusan untuk mulai melangkah, yang paling sederhana sekalipun, mendoakan, maka Tuhan akan memberi kuasa untuk langkah-langkah berikutnya. Bukan hanya itu, seiring dengan ketaatan kita, Tuhan sendiri akan mengubah hati kita dan melimpahi kita dengan kasih dan damai sejahteranya yang melampaui segala akal. Sehingga kita pun semakin diteguhkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itulah upah yang Tuhan janjikan. Karena itu, mari segera ambil keputusan dan mulai melangkah. Melakukan apa yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita, sungguh sangat membahagiakan. Amin.